Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tauhid. Apakah dari teman-teman sudah ada yang mengetahui tauhid itu apa? Hari ini kita akan belajar mengenai tauhid ya, yaitu ada pengertian dari tauhid. Nah, tauhid menurut bahasa, kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab, tauhid. Nah, itu bentuk masdar dari kata wahada, yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah SWT itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Nah, kesaksian tersebut itu dirumuskan dalam kalimat syahadat, la ilaha illallah, yang artinya itu tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Nah, tauhid artinya maha suci Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada nama-nama tauhid. Nah, itu ada sebutan lain. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu aqid, kemudian yang ketiga ada ilmu kalam, yang keempat ilmu ilahiyah. Nah, dimulai dari yang pertama ada ilmu usuluddin. Nah, kata usuluddin itu terdiri dari dua kata, yaitu usul yang berarti pokok, kemudian din yang berarti agama. Jadi, ilmu usuluddin adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Nah, ilmu ini sering disebut dengan ilmu atau pokok-pokok atau dasar-dasar agama, karena ilmu itu menguraikan pokok-pokok atau dasar agama. Kemudian yang kedua ada ilmu aqid. Nah, ilmu tauhid ini sering disebut dengan keyakinan, karena ilmu tersebut itu membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Kemudian yang ketiga ada ilmu kalam. Nah, kata kalam berarti perkataan atau kata-kata yang tersusun, ya, yang menunjukkan suatu maksud pengertian. Nah, kata kalam tersebut kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu berupa kata-kata. Jadi ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah. Kemudian yang keempat ada ilmu ilahiyah. Nah, ilmu tauhid juga disebut dengan sebutan ilahiyah, karena yang menjadi objek utama ini yaitu pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Nah, ilmu tauhid juga terkadang itu disebut dengan teologi. Nah, teologi tersebut adalah ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Ya, selanjutnya itu ada macam-macam tauhid. Nah, berdasarkan jenis dan sifat keyakinan tauhid, para ulama itu membagi ilmu tauhid dalam 4 bagian. Yang pertama, tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yang mempercayai bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bertuhan, kemudian beribadah, memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, yaitu dengan mempercayai hanya Allah lah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan. Kemudian yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Nah, tidak ada lain zat yang lain yang turut serta dalam kekuasaannya. Ya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya mengenai ruang lingkup tauhid itu ada berapa ya Bu Guru? Terus coba dijelaskan lagi. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya mengenai ruang lingkup tauhid. Yaitu ruang lingkup tauhid itu ada 3 hal. Yang pertama itu ada ma'rifah al-muqdah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, yaitu Allah SWT.
Nah, hal tersebut sering diartikan dalam wujud yang sempurna. Kemudian yang kedua, ma'rifat al-maksiyah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan mengenai para utusan Allah SWT yang menjadi utusan dan perantara Allah SWT terhadap manusia, yaitu untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Kemudian yang ketiga itu ada ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah meninggal, yaitu di alam akhirat dengan segala hal ikhwat yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Bu Guru izin bertanya, apa sih hikmah dari tauhid? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bertanya ya. Mengenai hikmah dalam bertauhid itu ada beberapa ya. Yang pertama itu, tauhid yang kuat itu akan menumbuhkan sikap kesungguhan, penghargaan, dan ada sikap optimisme di dalam hidup. Sebab orang yang meyakini bahwa kehidupan di dunia ini itu adalah ladang akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid jika suatu saat dikaruniai harta, maka dia itu akan bersyukur, yaitu dengan menggunakan hartanya itu di jalan Allah SWT. Sebab ia yakin bahwa harta dan segalanya itu adalah milik Allah SWT. Dan yang ketiga, dengan bertauhid itu akan menjadikan akal manusia itu menjadi pemikiran yang luas, seperti itu. Kemudian yang keempat, orang yang bertauhid itu bisa merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bertanya ya. Mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.